Dia berjalan lebih dulu ke arah belakang rumahnya, menuju kamar mandi yang berada di halaman belakang. Aku pun mengikutinya tanpa banyak berpikir. Jantungku berdetak keras, lebih keras dari biasanya. Kami sampai di kamar mandi itu, tempat yang jarang diperhatikan orang, sepi, tertutup sebagian. Dia berhenti di depan pintu, menoleh sedikit ke arahku. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Aku tidak sedang disuruh pergi. Pintu didorong pelan. Kami masuk. Ruangan itu sempit. Udara terasa lebih hangat. Sejak Yuni pindah ke rumah saudaranya di sebelah, suasana di sekitar rumahku berubah tanpa aku sadari. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Hanya seorang janda baru. Itu saja yang kudengar dari tetangga. Usianya lebih tua dariku. Mungkin selisih sekitar 10 tahun dariku. Seharusnya tidak ada yang menarik. Tapi kenyataannya berbeda. Pertama kali aku melihatnya di belakang rumah. Aku langsung sadar. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia berdiri di dekat jemuran, mengangkat pakaian satu persatu dari ember. Gerakannya pelan, santai, seperti tidak dikejar waktu. Rambutnya diikat seadanya, tapi justru itu yang membuatnya terlihat lebih alami. Yang membuatku berhenti bukan hanya kehadirannya, tapi bagaimana dia terlihat. Wajahnya masih terawat, tidak terlihat seperti wanita yang baru melewati perceraian. Kulitnya bersih, halus, dan terlihat dirawat. Bukan putih mencolok, tapi merata dan sehat. Dan tubuhnya itu yang paling sulit diabaikan, padat, berisi, terbentuk dengan jelas. Dadanya masih mengembang sempurna, walaupun perutnya sudah kelihatan besar karena umur. Bukan seperti wanita seusianya yang mulai kehilangan bentuk. Justru sebaliknya, tubuhnya masih terlihat hidup, seimbang, dan menarik perhatian. Tanpa perlu usaha berlebihan. Cara dia berpakaian juga tidak biasa. Untuk lingkungan seperti ini, dia sering memakai daster tanpa lengan, dengan potongan yang cukup pendek. Panjangnya di atas lutut, cukup untuk memperlihatkan kakinya yang mulus dengan jelas. Tidak terbuka berlebihan, tapi juga tidak menutup diri. Seolah dia tidak peduli siapa yang melihat. Atau mungkin dia sadar, tapi memilih untuk tidak mempermasalahkan. Halaman belakang rumah kami hanya dipisahkan pagar bambu dan beberapa pohon. Tidak benar-benar tertutup. Dari balik pohon itu, aku mulai sering melihatnya. Awalnya hanya kebetulan. Aku lewat, lalu pandanganku tertarik sebentar. Tapi hari berikutnya, aku melihat lagi. Dan berikutnya lagi, aku mulai mengenali kebiasaannya. Sore hari, saat matahari mulai turun, dia hampir selalu keluar, menjemur pakaian, membersihkan halaman, atau sekadar berdiri sebentar, menikmati udara. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menunggu momen itu. Aku mulai sering berada di belakang rumah di jam yang sama. Kadang pura-pura ada yang harus dikerjakan. Kadang hanya berdiri sebentar, seolah tidak sengaja berada di sana. Padahal sebenarnya aku ingin melihatnya lagi. Dari jarak itu, setiap gerakannya terlihat jelas, sederhana, tapi cukup untuk membuat pikiranku bertahan lebih lama dari seharusnya. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar melihat. Ada ketertarikan yang mulai tumbuh, pelan, tapi pasti. Dan yang membuatnya semakin sulit dikendalikan adalah satu hal sederhana. Yuni tidak pernah terlihat terganggu. Dia tetap seperti biasa, santai, terbuka, seolah tidak ada batas yang perlu dijaga. Dan justru disitulah semuanya mulai berubah. Dari yang awalnya hanya sekilas pandangan menjadi sesuatu yang diam-diam ku nanti setiap sore. Awalnya aku masih bisa menganggap semuanya kebetulan, melihat sekilas, lalu pergi. Tapi lama-lama aku mulai sadar, aku tidak lagi sekadar lewat. Aku mulai menunggu. Setiap sore ada dorongan yang sama membuatku keluar ke belakang rumah, berdiri di titik yang sama. Seolah-olah itu tempat yang paling wajar untukku berada. Padahal aku tahu aku sedang menunggu dia. Dan hampir selalu Yuni muncul di waktu yang tidak jauh berbeda, dengan cara yang sama, dengan penampilan yang sama santainya. Daster tanpa lengan, pendek,
di atas lutut. Dada yang membusung dengan tubuh bagian belakang yang menonjol. Sederhana, tapi justru disitulah masalahnya. Semakin sering aku melihatnya, semakin jelas yang kulihat. Tubuhnya bukan tipe yang kurus, tapi justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Berisi, gemoy. Setiap lekuknya terlihat nyata, bukan dibuat-buat. Dan cara daster itu menempel di tubuhnya, membuat lekuk tubuhnya terlihat semakin jelas. Tidak ketat berlebihan, tapi cukup mengikuti bentuk tubuhnya. Saat dia bergerak, semuanya ikut bergerak dengan alami. Kadang, dia mengangkat tangan untuk menggantung pakaian, memperlihatkan rambut di ketiaknya yang menggoda. Kadang sedikit membungkuk saat mengambil dari ember, memperlihatkan tubuh bagian belakangnya yang besar. Gerakan sederhana, tapi dari tempatku berdiri, itu terasa jauh lebih dari sekadar gerakan biasa. Aku mulai sadar, cara pandangku berubah. Bukan lagi sekadar melihat tetangga. Aku mulai memperhatikan detail yang seharusnya tidak kuperhatikan. Cara kain itu jatuh mengikuti bentuk tubuhnya. Cara langkahnya terlihat santai, tanpa beban. Dan tanpa aku sadari, napasku sering berubah lebih berat setiap kali melihatnya. Ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan, seperti sesuatu di dalam diri yang mulai bergerak sendiri. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak berdiri di sana hanya untuk memperhatikannya seperti itu. Tapi semakin aku mencoba menghindar, justru semakin jelas bayangan itu tertinggal di pikiranku. Bahkan saat aku sudah kembali ke dalam rumah, Yuni mungkin tidak pernah menyadari. Atau mungkin dia tahu, tapi tidak peduli. Dia tetap bergerak dengan santai, tidak menutup diri, tidak berubah. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin berani. Hari demi hari, aku tidak lagi melawan kebiasaan itu. Aku membiarkannya terjadi. Dari yang awalnya hanya sekilas pandangan, menjadi sesuatu yang secara diam-diam kutunggu setiap sore. Dan di titik itu, aku mulai sadar satu hal yang tidak bisa lagi kuingkari. Ini bukan lagi sekadar penasaran. Ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar mulai terusik dan semakin sulit untuk dikendalikan. Sore itu terasa tidak biasa, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara orang lewat, tidak ada anak-anak bermain, bahkan suara kendaraan pun hampir tidak terdengar. Aku keluar ke belakang rumah seperti kebiasaan yang sudah terbentuk tanpa aku sadari. Dan dia ada di sana. Dia berdiri di dekat jemuran, membelakangiku. Ember di sampingnya hampir kosong. Tangannya bergerak pelan, mengangkat pakaian satu persatu. Dia memakai daster seperti biasanya. Sederhana, tapi dari jarak itu cukup untuk membuat pikiranku berhenti di situ. Cahaya matahari sore jatuh tepat ke tubuhnya. Kulitnya terlihat bersih, halus, seperti tidak tersentuh kasar kehidupan. Dan dari tempatku berdiri, bentuk tubuhnya terlihat jelas, padat, dan berisi. Tidak ada yang berlebihan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Aku berdiri terlalu lama dan lebih dekat dari biasanya. Mataku tidak berpaling, seolah ada sesuatu yang menahannya di sana. Langkahku maju sedikit, lalu sedikit lagi, tanpa benar-benar kupikirkan resikonya, untuk melihat lebih jelas lekuk tubuhnya sampai akhirnya. Suara ranting kering terinjak, kecil, tapi di tengah kesunyian itu terdengar sangat jelas. Yuni langsung berhenti. Tangannya terdiam di udara. Lalu dia menoleh. Tatapan kami bertemu. Aku membeku. Jantungku langsung berdetak keras. Aku tahu, aku ketahuan. Dalam pikiranku, dia akan marah. Atau setidaknya menunjukkan kalau dia tidak suka diperhatikan seperti itu. Tapi yang terjadi justru berbeda. Dia tidak terlihat kaget, tidak panik. Dia hanya menatapku beberapa detik, tenang, seolah situasi ini bukan hal baru baginya. Lalu perlahan, dia tersenyum padaku, senyum tipis. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Bukan senyuman biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Tangannya terangkat sedikit, melambai ke arahku. Isyarat sederhana, tapi jelas. Yuni mengajakku untuk mendekat padanya. Aku diam di tempat. Ragu, ada bagian dari diriku yang ingin mundur, menganggap ini kesalahan.
lalu kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bagian lain justru mendorongku maju, dan bagian itulah yang lebih kuat. Aku melangkah mendekat ke tempat Yuni. Pelan, hati-hati, sesekali menoleh, memastikan tidak ada yang melihatku. Jarak di antara kami semakin dekat. Udara terasa berbeda, lebih berat. Setiap langkah terasa jelas. Setiap detik terasa lebih lambat. Saat aku sudah cukup dekat, aku bisa melihatnya dengan jelas tanpa jarak. Wajahnya memang masih terlihat awet muda, kulitnya bersih. Tidak banyak tanda usia. Tatapannya tenang, tapi tidak kosong. Dan dari jarak itu, aku semakin sadar, apa yang selama ini kulihat dari jauh, ternyata jauh lebih nyata saat berada di dekat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak. Tapi suasana di antara kami sudah berubah. Bukan lagi sekadar tatapan dari jauh. Nada sesuatu yang lebih berani, yang perlahan mulai muncul tanpa perlu diucapkan. Sore itu, batas yang selama ini masih terasa jelas, mulai terlihat tipis. Dan aku tahu, setelah langkah ini, semuanya tidak akan sama lagi. Aku masih ingat jelas bagaimana jarak di antara kami terasa semakin sempit. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi semuanya sudah terasa jelas. Yuni berbalik pelan setelah aku mendekat. Dia tidak terlihat ragu, tidak juga tergesa, seolah dia sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum aku melangkah mendekat. Dia berjalan lebih dulu ke arah belakang rumahnya, menuju kamar mandi yang berada di halaman belakang. Langkahnya santai, tapi pasti. Aku mengikutinya. Tanpa banyak berpikir, jantungku berdetak keras. Lebih keras dari biasanya. Kami sampai di kamar mandi luar, tempat yang jarang diperhatikan orang. Sepi, tertutup sebagian. Dia berhenti di depan pintu, menoleh sedikit ke arahku. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Aku tidak sedang disuruh pergi. Pintu didorong pelan. Kami berdua masuk ke kamar mandi itu. Ruangan itu sempit. Udara terasa lebih hangat. Dan di dalam ruang sekecil itu, jarak di antara kami hampir tidak ada. Aku bisa melihatnya lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya, kulitnya yang mulus, pepayanya yang bulat, cara napasnya yang sedikit berubah. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tanganku sempat ragu, berhenti sesaat. Tapi Yuni tidak menjauh. Dia tetap di tempatnya. Diam, dan justru diam itu yang membuat semuanya terasa semakin jelas. Apa yang terjadi setelah itu berjalan cepat, tidak teratur. Seperti dua orang yang sama-sama tidak ingin terlalu lama berpikir. Tidak ada percakapan panjang, hanya gerakan yang terjadi begitu saja. Didorong oleh suasana yang sejak tadi sudah menumpuk. Sesekali terdengar suara kecil dari luar, membuat kami sama-sama lebih waspada. Ada rasa takut ketahuan. Tapi anehnya, itu justru membuat situasi semakin tegang. Semua berlangsung singkat, tergesa-gesa. Bukan karena tidak ingin lebih lama, tapi karena sadar tempat itu bukan tempat yang aman untuk berlama-lama. Dan ketika semuanya selesai, suasana berubah lagi, sunyi. Kami sama-sama diam beberapa detik, seolah butuh waktu untuk kembali ke kenyataan. Tanpa banyak bicara, Yuni merapikan dirinya. Ekspresinya kembali seperti biasa, tenang, seolah tidak terjadi sesuatu yang besar. Aku melakukan hal yang sama, masih mencoba mengatur napas yang belum sepenuhnya stabil. Kami keluar hampir bersamaan, tapi langsung berjalan ke arah berbeda. Dan di saat itulah aku sadar, apa yang terjadi barusan bukan lagi sekadar rasa penasaran. Sebuah batas sudah benar-benar dilewati. Dan setelah itu, tidak ada yang bisa kembali seperti sebelumnya. Yuni berjalan duluan, kembali ke jemuran seperti tidak ada yang terjadi. Tangannya kembali mengangkat pakaian, menjepit satu persatu dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Tenang, biasa saja, seolah beberapa menit yang lalu tidak pernah ada. Aku berdiri sebentar di belakang rumah, mencoba menenangkan diri. Napasku belum sepenuhnya stabil, jantungku masih terasa berat. Aku menoleh sebentar ke arah Yuni. Kulihat daster bagian belakang Yuni basah. Mungkin karena terkena cipratan air di kamar mandi tadi. Lalu, aku masuk ke rumah.
Langkahku terasa berbeda, lebih berat dari biasanya. Sore itu berakhir seperti hari-hari lain. Matahari turun, langit mulai gelap, suara orang-orang kembali terdengar. Tapi buatku, semuanya tidak sama lagi. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Lampu menyala, tapi suasana tetap terasa kosong. Bayangan sore itu terus muncul, berulang. Jelas, bukan hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana semuanya terjadi. Cepat, tanpa rencana, tanpa batas yang jelas. Dan yang paling mengganggu, bukan kejadian itu sendiri, tapi perasaanku setelahnya. Tidak ada rasa bangga, tidak juga rasa puas yang bertahan lama. Yang ada justru sesuatu yang menggantung. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sekali, sesuatu yang terjadi karena situasi. Tapi jauh di dalam, aku tahu itu tidak sesederhana itu. Karena keesokan harinya, saat aku keluar ke belakang rumah lagi, Yuni ada di sana. Seperti biasa, memakai daster yang sama santainya, bergerak dengan tenang, tidak terlihat canggung, tidak menghindar. Dan ketika dia menoleh ke arahku, tidak ada tanda-tanda penolakan, tidak juga rasa bersalah yang terlihat jelas. Hanya tatapan yang sama seperti sebelumnya, tenang dan terbuka. Seolah mengatakan bahwa apa yang terjadi kemarin bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari sesuatu yang belum jelas arahnya. Di titik itu, aku sadar satu hal yang tidak bisa lagi kuhindari. Garis itu sudah terlewati, dan yang lebih berbahaya, bukan karena garis itu hilang, tapi karena sekarang aku tahu betapa mudahnya untuk melewatinya lagi.